Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-20, membangun jaringan sosial. Yesaya 43 ayat 19 selalu mengingatkan bahwa lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Ibu, pastikan kita mengetahui bahwa setiap orang tua di Sekolah Tunas Bangsa pada minggu ke-20 ini khususnya, kita harus terlibat lebih aktif dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Ketika kita orang tua dan sekolah sama-sama terlibat, akan membangun perubahan karakter pada anak-anak kita dan mungkin keluarga kita. Perubahan demi perubahan inilah akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Ayah ibu memastikan kita terlibat sesuai dengan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbagilah orang tua yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa, akan tangguh, akan mighty. Membangun jaringan sosial ini menjadi proses pembelajaran yang sangat penting. Aristoteles berkata, manusia adalah zoon politikon. Zoon itu hewan. Politikon adalah bermasyarakat. Manusia butuh berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia adalah makhluk sosial. Orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk jaringan sosial dari seorang anak. Ingat, identitas anak saat kini sangat dipengaruhi oleh teman-teman anak-anak kita. Pada usia pertemanan, anak kita biasanya di usia 12-18 menurut buku The Word is a Father. Tetapi bukan berarti sebelum itu anak tidak butuh pertemanan. Ya. Pada usia sebelumnya dia butuh. Hanya menjadi puncaknya, pertemanan menjadi proses interaksi sosial pada usia 12-18 ini mencapai proses pembelajaran atau proses pertemanan sehingga anak-anak kita bisa membangun jaringan sosial anak itu sendiri. Pada masa puncaknya, pada masa hebat-hebatnya, peak performance-nya, bahasanya gitu 12-18. Ibu berpengaruh pada usia 0-5. Dan ayah pada 6-11. Dalam proses jaringan sosial ini, ibu menjadi faktor dominan untuk anak-anak kita. Nah, apa yang perlu dilakukan di dalam proses membangun jaringan sosial anak? Pertama, kita mengetahui posisi anak dalam struktur sosial di kelasnya atau di lingkungannya. Caranya mintalah anak kita untuk menggambar atau menceritakan. Kalau dia bisa menggambar ini bagus. Kalau garisnya ada garis tipis, artinya kita ada hubungan. Kalau garisnya ada 2, artinya anak kita dekat. Kalau garisnya bergerigi, artinya anak kita punya masalah dengan rekannya di kelas atau di temannya. Kalau tidak ada garis, berarti tidak ada hubungan. Yang paling berbahaya, kalau tidak ada garis sama sekali, itu berbahaya karena survei membuktikan kecenderungan anak seperti itu, anak itu bisa bunuh diri. Yang kedua, kita bisa memberikan bantuan dalam interaksi sosial. Ayah dan ibu, kita bisa membantu berinteraksi dengan teman-teman anak-anak kita, khususnya jika dia mengalami masalah atau problem. Katakan dia nggak punya atau lagi bermasalah atau nggak punya teman. Orang tua bisa mengajak teman atau calon teman anak-anak kita datang ke rumah kita. Ya tentunya kalau datang ya bukan sekedar datang. Ajaklah makan atau ajak nonton bersama, belajar, bermain bersama. Dan orang tua jadi sponsor. Kalau ada 2-3 orang tua ingin membangun anak supaya dekat, jadi sponsor bersama. Ini penting supaya membangun pertemuan. Dorong anak kita mencari teman dan supaya menjadi teman bagi orang-orang yang terasing. Nah, kalau kita melihat anak-anak terasing, kita perlu tolong yang tidak ada teman supaya mereka punya jaringan sosial. Yang kita memantau perilaku sosial. Jika anak kita mempunyai perilaku sosial yang sangat negatif, seperti anak saya dulu ADHD autis, dia ofensif, menyerang, ya, dia bisa tantrum. Nah, kita
perlu juga memberi perhatian, atau ada anak orang lain dia melakukan proses yang ofensif atau negatif. Nah, kita betul-betul perlu membantu untuk memperhatikan, memantau, misalnya memukul, memaki, merusak barang, ya. Ini perlu kita kita perlu atasi, atau kita mesti menolong anak ini. Nah, tentunya dalam proses ini kita mesti bisa melibatkan para profesional. Psikolog, psikiater, terapis, konselor bisa dilibatkan dalam proses ini. Saya mengundang terapis, konselor, psikiater untuk membantu anak saya spesial dalam memantau perilaku sosialnya. Terus kita juga yang keempat, mengenali teman-teman anak kita atau anak Anda. Kenali teman, siapa sahabatnya anak-anak kita, siapa teman-temannya. Kita perlu mengenal secara pribadi mereka. Bila perlu keluarganya, kita perlu mengenal karakternya, kita perlu mengenal orang tuanya. Anak-anak kita ini sangat dipengaruhi oleh sahabat-sahabat pada usia 12 sampai 18, dan orang tua khususnya ayah harus memantau, mengikuti proses itu. Saya percaya ketika kita melakukan proses membangun jaringan sosial anak kita akan bertumbuh maksimal dalam melakukan kehidupannya, bahkan menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.